tamu kita sangat spesial. Tapi sebelum saya lanjutkan, mungkin seperti biasa, perkenalkan saya Biguin, tuan rumah Dex Capital. Sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya acara malam hari ini bisa berlangsung dengan sukses dan lancar. Oke, saya pimpin doanya ya. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, malam hari ini menurut saya sangat spesial sekali. Kenapa? Karena bintang tamu kita di sini benar-benar saya pribadi sangat belajar banyak dari beliau. Walaupun beliau masih muda ya teman-teman ya, tapi beliau sangat berpengaruh lah gitu loh terhadap perkembangan dunia kripto di Indonesia ya. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama beliau Bro Dimas ya. Umurnya ternyata saya barusan dikasih profilnya baru 22 tahun teman-teman. Saya pikir awalnya sebelum mengenal beliau lebih jauh, saya pikir sudah umur 30-an gitu kan. Ternyata masih umur 22 tahun, dan saat ini yang luar biasanya beliau juga lagi saat menyusun skripsi ya, masih kuliah di Universitas Jember. Asal beliau dari Blitar, tapi luar biasanya di sela-sela kesibukannya beliau masih bisa berpartisipasi dalam dunia kripto. Dan kenapa saya undang beliau hari ini? Karena hari ini kita mau membahas topik gimana sih istilahnya sudut pandang kripto dari komunitas, kemudian gimana peran generasi milenial dalam perkembangan kripto di Indonesia gitu. Oke, mungkin teman-teman juga tahu pastinya beliau adalah salah satu owner CEO dari komunitas yang saat ini saya lihat yang termasuk salah komunitas yang paling besar ya di Indonesia ya, yaitu Pejuang Kripto ID. Langsung aja saya panggilkan. Selamat malam Bro Dimas. Halo, selamat malam Bri. Selamat malam semuanya. Bisa di-on-cam Bro Dimas biar teman-teman bisa kenal langsung nih. Mungkin pertama kali ini ngedox di Dex Capital. Waduh, silakan, kayak agak susah ini Bri kalau mau on-cam Bri. Oh gitu ya? Oh nggak apa-apa. Oke deh. Kalau gitu. Oke, nggak apa-apa Bro Dimas. Ya mungkin sedikit aja Bro Dimas. Perkenalkan diri dulu Bro Dimas sedikit. Istilahnya beli mau nanya gimana cerita awalnya gitu loh, kenapa Bro Dimas bisa kenal dunia kripto, kemudian apa sih yang mendasari Bro Dimas membuat komunitas Pejuang Kripto ID-nya gitu loh. Karena kan kalau dari secara umur kan Dimas masih sangat muda ya, tapi sudah punya visi yang sangat besar ke depannya gitu loh, sehingga membuat komunitas bisa sebesar seperti sekarang ini. Ya, silakan Bro Dimas. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya buat Bli dan juga teman-teman Dex Capital yang udah ngajakin aku join nih di Dex Capital, dan ini sebuah kehormatan banget nih diajakin buat voice chat seperti ini. Jadi perkenalkan, nama aku Dimas Laura Bekastama. Sebenarnya saya juga masih kuliah seperti yang Bli tadi bilang ya. Jadi kuliah di salah satu universitas di Jawa Timur. Dan kalau pengalaman kenal kriptonya sih sebenarnya itu please. Aku kenal kripto tuh udah sejak SMA sih sebenarnya. Kenal Bitcoin itu sejak saat SMA. Lupa tuh tahun berapa, 2015 kalau nggak salah. 2015, 2016. Nah, tapi di situ tuh namanya anak SMA ya. Jadi belum terlalu memahami juga. Tapi saat itu tuh udah bisa ngasilin duit sih. Jadi kalau Bri tahu kan ada tuh komunitas atau forum yang didirikan langsung oleh Satoshi Nakamoto yang namanya Bitcoin Talk. Nah di situ aku biasanya dulu pas masuk SMA tuh nimbrung-nimbrungku di situ. Jadi di situ kan kita bisa dapat cuan dari posting-posting gitu kan di forumnya. Meskipun pakai bahasa Inggris, tapi ya itu lumayan sih pada zaman dulu. Tapi sejak 2015 tuh nggak terus-terusan aku intens di kripto sih, enggak sih. Soalnya sejak kelas 15 mau lulus terus sampai kuliah ini aku udah nggak terlalu mantau kripto lagi karena ya kesibukan anak kuliah lah ya. Cuma sejak tahun kemarin
udah mulai kembali mendalami lagi, ulang-ulang lagi ilmu-ilmu yang dulu pernah pelajari waktu awal kenal kripto waktu SMA. Kayak gitu sih, Bli. Oke. Nah, terus akhirnya kepikiran untuk mendirikan komunitas pejuang kripto ini berangkat dari mana, Bro Dimas? Oke, jadi kebetulan aku juga salah satu orang yang tertarik juga dalam dunia trading ya. Pertama dulu tuh waktu SMA juga sering sedikit belajar terkait trading meskipun belum punya KTP, belum punya rekening bank, tapi ya coba-coba dikit-dikit belajar lah, baca-baca kayak gitu. Makanya waktu itu juga belajar kayak misalkan kayak teknikalnya kayak gimana kayak gitu. Nah sebenarnya mulainya dari situ, terus berhubung di tahun kemarin tuh kripto itu juga udah mulai lumayan terkenal ya, dan karena aku juga udah mulai intens lagi ke kripto, makanya aku mulai itu belajar trading lagi. Alhamdulillah karena dulu pernah ada pengalaman kenal dunia trading, ya cuma kenal aja sih sebenarnya, cuma kenal, tapi berkat itu udah nggak belajar dari nol lagi kayak gitu. Makanya aku pengen misalkan pengen nge-share analisa-analisaku terutama dari segi teknikalnya itu ke orang-orang lain. Cuma waktu itu kan aku belum ada audiensnya ya, aku nggak ada temannya terutama di trading crypto. Makanya aku join di grup-grupnya, misalkan grupnya si toko kripto, aku join di grup-grup telegramnya kayak gitu. Lalu aku coba nge-share lah analisa-analisaku di sana. Ya aku pikir sih cuma buat dapetin komentar aja dari teman-teman yang lain ya, terutama buat misalkan kalau ada analisaku yang salah atau kurang bagus itu bisa diperbaiki. Ternyata dari teman-teman di forum itu tuh mereka juga alhamdulillah lumayan terbantu sama analisaku. Makanya daripada aku harus tiap hari ngepost di forumnya orang atau di grupnya orang, aku buatlah sendiri kayak gitu, buat grupnya sendiri. Alhamdulillah ya sekarang bisa jadi komunitas segini besarnya, dan masih baru sih kalau kita tuh masih beberapa bulan aku bikinnya. Berapa lama nih jual kriptonya, Mas? Tahun berapa didirikan? Aku ingat banget itu 17 Februari 2021. Oh, tahun ini berarti ya? Tahun ini beli. Luar biasa. Beli pikir udah lama, 2 tahun, 3 tahun. Oh, iya. Enggak. Masih baru. Ya. Terus apa nama tuh yang membedakan komunitas grupnya Dimas dengan yang grup Telegram yang lainnya apa, Dimas? Kok bisa respon masyarakat kan, khususnya para investor, trader tuh kok bisa seantusias itu, Dimas? Oke, mungkin karena mereka atau orang-orang lain tuh pada tertarik ke pejuang kripto mungkin karena di pejuang kripto tuh aku seringnya ngasih analisa teknikal gitu, Bri. Jadi kan aku promosi di komunitasku ini itu juga melalui share-sharean analisaku. Jadi aku nge-share analisa ke grupnya orang kayak gitu. Analisa teknikal terutama ya, analisa teknikal aku share ke grupnya orang, terutama di toko kripto. Habis itu di akhir aku kasih keterangan tuh kalau mau join untuk dapatkan analisa yang lebih banyak bisa join ke pejuang kripto. Ini gitu sih. Jadi nggak langsung aku promosiin grupku, ayo join ke pejuang kripto, enggak, tapi aku kasih value dulu di awal, baru bawahnya bolehlah promosi kayak gitu. Keren deh. Dan saya lihat sih dengan grup sebesar itu semua Dimas yang ngerjain loh. Itu gimana caranya bagi-bagi waktu, manajemen waktunya, Dimas? Satu sisi kan saya lihat kan Dimas kan juga saat ini mau fokus untuk nyusun skripsi, untuk menyelesaikan kuliah gitu. Di sisi lain juga biar grupnya juga nggak terbengkalai. Itu gimana, Dimas? Oke. Emang awalnya
semuanya hampir semuanya itu aku kerjain sendiri sih, Bli. Emang udah ada beberapa admin, tapi masih gimana ya, emang udah ada beberapa admin dan udah ada beberapa pembagian juga, tapi masih aku rasa untuk sekarang masih kurang maksimal, terutama aku kurang bisa manage-nya, sehingga aku sejauh ini aku kerjain sendiri lah secara garis besarnya. Cuma setelah ini aku mau fokus untuk apa istilahnya ya, mengorganisir lagi admin-adminmu biar bisa lebih aktif lagi, terus biar bisa autopilot gitu, Bli, biar bisa nanti misalkan aku lagi ada kesibukan biar tetap jalan. Makanya kemarin itu aku lagi coba hiring desainer kayak gitu, biar yang ngerjain terutama di infografis, di desainnya itu nggak aku doang, tapi desainer baru gue itu. Intinya sekarang lagi mau nambah admin baru untuk sekarang. Boleh teman-teman kalau ada yang berkenan bisa langsung DM Bro Dimas ya. Kalau mau monggo. Nanti aku interview. Oke. Mungkin sebelum ke teman-teman, hal yang menarik, Dimas. Yang bikin Bro Dimas tertarik sama dunia kripto apa gitu loh? Kan apalagi kemarin kayaknya dunia kripto ini hype-nya itu gara-gara 2 tahun terakhir gara-gara kasus corona ini ya, Bro Dimas ya. Sehingga kan banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sehingga alternatifnya adalah dia istilahnya mencoba perundungan di dunia online gitu, termasuk trading di kripto gitu loh. Nah, kalau Dimas sendiri melihatnya seperti apa? Maksudnya istilahnya gimana ya, kalau tak bilang dunia kripto ini kan kayak semacam dua sisi pisau gitu loh, betul nggak? Kalau kita memang salah untuk gininya bisa kena mental, akhirnya kita udah give up, menyerah kayak gitu. Tapi kalau memang kita punya pengetahuan yang baik, teredukasi dengan baik, ya ini bisa menjadi salah satu lompatan yang luar biasa, betul nggak? Karena saya lihat banyak sekali orang yang berubah di kripto ini gitu loh. Dari di kripto itu kan segala sesuatunya semuanya mungkin, betul nggak? Dari orang yang biasa jadi orang luar biasa, dari orang yang luar biasa juga kembali lagi bisa jadi orang biasa gitu loh. Kalau dari situ betul. Lihat seperti itu. Oke, kalau ditanya kenapa aku tertarik ke kripto, ya pertama ya alasan pertama yang kita juga ilhami ya. Yang pertama duit ya. Yang pertama duit, terus yang kedua itu sih. Kalau menurutku kripto itu sebuah penemuan yang sangat unik dan sangat bagus banget, terutama kripto dan blockchain, mana dari teknologinya itu bisa kita terapkan untuk membantu permasalahan-permasalahan yang sekarang ada di dunia ini, misalkan dari segi sistem perekonomian lah, atau sistem manajemen data lah, itu kan sebenarnya banyak masalahnya tuh di situ. Makanya di kripto maupun blockchain itu dari teknologi ini tuh bisa membantu dari situ kayak gitu. Jadi dari segi teknologinya sih bagus banget, dan ini bisa jadi bisa jadi sebuah perubahan besar lah di masa mendatang. Apalagi sekarang kalau kita tahu ya, Facebook aja habis ganti nama jadi Metaverse. Meta. Nah, makanya sedangkan penemuan Metaverse itu kan sebenarnya bukan dari Facebook ya, tapi dari komunitas kripto atau teknologi kripto dan blockchain. Nah, perusahaan sebesar Facebook aja mengilhami kalau kripto dan blockchain adalah the futures, tapi kenapa kita enggak gitu loh? Kenapa kita enggak belajar untuk mendalami kripto dan blockchain? Nah, mungkin bisa jadi di masa mendatang potensinya bisa bagus banget, bukan hanya dari segi potensi cuannya, tapi dari segi teknologinya bisa membantu berbagai bidang di masa mendatang. Oke. Luar biasa nih yang penjelasannya Dimas. Satu lagi Dimas, kita dalam dunia kripto kan, khususnya dalam kita trading itu kan benar-benar perlu disiplin dan tepat dalam membuat keputusan, betul nggak Dimas? Sehingga kita juga harus benar-benar disiplin dalam baik money management maupun emosi management.
Nah, kalau dari Dimas sendiri, money management seorang Dimas tuh seperti apa, Dimas? Maksudnya ketika misalnya trading suatu token atau koin, saat mana misalnya Dimas mengambil keputusan untuk take profit, saat mana di hold, saat mana di cut loss gitu loh. Mungkin bisa sharing sedikit, Dimas. Oke, mungkin sebelum masuk ke money management trading ya, mungkin kita perlu bahas yaitu money allocation dulu, Bli. Mana money allocation itu gimana kita mendiversifikasi uang kita. Pertama di kripto ini kan pilihannya ada banyak banget ya. Ada yang coin fundamental bagus, ada yang micin banget. Nah, itu harus kita manajemen atau diversifikasi. Jadi kalau aku sendiri sih baginya jadi dua tempat sih. Satu alokasi yang emang buat investment atau investasi, yang kedua buat trading kayak gitu. Kalau pastikan kalau pembagiannya adalah lebih besar yang buat investasi ya, kayak gitu, karena bisa bahaya banget kalau alokasinya itu lebih besar yang buat trading. Soalnya kalau trading kan risikonya lebih besar ya, kita bisa boncos kayak gitu. So untuk aku sih investasinya porsinya lebih gede, dan pastikan kalau emang investasi mungkin tiap orang beda-beda ya preferensinya. Cuma kalau aku untuk investasiku sih di koin-koin besar sih, kayak Bitcoin, Ethereum, Polkadot kayak gitu. Itu untuk porsi yang lebih besar ya. Di top 10 ya. Aku soalnya penganut apa ya, ideologi yang percaya kalau investasi yang bagus tuh di market cap yang gede-gede kayak gitu. Ya, aku ada investment ke yang market cap yang kecil-kecil, cuma nggak sebesar yang di top market cap kayak gitu. Nah, itu untuk apa tuh ya? Investasinya berapa persen ke investment, berapa persen ke yang token-token micin lah dibilang tuh nggak? Oke, kalau yang buat investment sih pasti kan lebih besar ya. Kalau aku sih antara 60 sampai 70% buat investment sih, beli. Ya 60 bisa lah, 60-70%. Yang sisanya itu mungkin bisa buat trading, entah itu buat trading misalkan di futures market atau di spot market, tapi di koin-koin yang lebih kecil kayak gitu bisa aja. Terus ada sebagian kecil banget itu mungkin kalau mau nyobain micin juga boleh tuh. Aku soalnya juga ya micin dikit-dikit lah. Mas nggak tergoda gitu ya, maksudnya karena kan saya lihat yang hype-nya sekarang kan banyak orang malahan dia lebih excited untuk main di DEX daripada di cek gitu loh. Nah, kalau Dimas sendiri nggak tergoda, maksudnya untuk istilahnya ikut tergoda untuk bermain di sana gitu loh. Oh, kalau di DEX aku main deh, di DEX aku juga main. Cuma emang alokasinya nggak sebesar kalau yang ada di CEX kayak gitu. Tetap main aja, soalnya tertarik juga kan, potensinya bisa cuan ratusan persen. Bahkan kemarin kalau boleh promosi jadi Pejuang Kripto kan ada VIP-nya tuh, dimana VIP kita tuh pendaftarannya juga sebenarnya gratis kayak gitu. Dan di dalamnya tuh ada banyak fitur, misalkan aku kasih analisa ya kayak VIP yang lain ya, tapi kalau di VIP ku tuh ada fitur yang menarik, yaitu dimana kita itu bisa untuk ikutan private sale atau seed sale, atau kita tuh nyebutnya kayak konsor. Jadi kita tuh investment ke token-token yang emang udah potensinya itu udah gede karena backersnya itu udah banyak kayak gitu. Dan harganya tuh kita bisa dapat harga di bawah harga IDO kayak gitu. Makanya dan konsep pertama kita tuh adalah kemarin Monopolis. Di Monopolis itu kayak game gitulah di BSC, dan itu kita kemarin sempat dapat profit sampai ribuan persen di situ, sampai maksimal 10.000% lah kemarin, tergantung jualnya di harga berapa. Nah, itu salah satu hal menarik juga sih di DEX yang emang perlu dicoba juga. Jadi aku nggak menutup, nggak anti ke DEX karena juga potensinya gede. Cuman paling untuk manajemen
alokasi anunya mungkin ya, alokasi dananya mungkin ya Dimas ya. Oke. Iya benar. Terus kaitannya yang terakhir tentang yang emosi manajemen tuh gimana Dimas? Oh oke. Kalau psikologi gimana caranya kita bisa tenang di pas lagi trading ya. Kalau pas lagi trading sih tipsnya adalah teman-teman pastikan punya trading plan. Apa itu trading plan? Jadi trading plan adalah rencana di mana letak kita entry, letak di mana kita itu untuk take profit, letak di mana kita untuk stop loss. Jadi sebelum entry, sebelum buy nih, sebelum klik buy, teman-teman tuh aku saranin buat rancang dulu take profitnya di mana, stop lossnya di mana, biar nanti ketika harganya mau kemana aja kita udah tahu kayak gitu. Kalau mau ruginya seberapa, kalau take profit ya dapatnya berapa. Jadi kita nggak bingung lagi, daripada kita itu nggak punya trading plan. Misalkan kita lagi floating minus ya, kita tontonin aja, kita polotin aja, malah bikin psikologi kita hancur kan, misalkan udah turun dalam kayak gitu. Oke, menurut Dimas, satu hal, perbedaan antara trader dengan gambler apa Dimas? Antara trader sama gambler. Ya. Benar. Ya pastinya kalau gambler kan dia nggak analisa ya. Dia nggak mikir mungkin trading plan-nya kayak gimana. Dia nggak tahu aku klik buy or sell ini karena apa? Karena dia cuma untung-untungan doang. Nah, kalau trader kan beda, dia harus nganalisa dulu karena ya memang kita tuh nggak bisa memprediksi 100% benar arah market ya, Bro ya. Nggak ada yang bisa 100% memprediksi. Cuma at least kalau kita itu nganalisa, itu setidaknya ada potensi kita winning rate-nya itu bisa lebih tinggi lah daripada kalau kita itu ngasal-ngasalin aja kayak gitu. Berarti bisa disimpulkan gambler itu sama dengan spekulatif gitu ya Dimas ya. Nah, gitu. Untung-untungan. Misalnya nih kita beli koin A misalnya. Nah, koin A ini kan karena kan masing-masing orang kan target TP-nya kan beda-beda. Enggak, dia awalnya investasi naik sekian ribu %. Tapi bagi dia ya karena kadang-kadang kan jiwa greedy kita loh Dimas, padahal sebenarnya kan sudah saatnya begitu ada kita harusnya take profit mungkin berapa persen, 25%, 30%. Tapi kadang-kadang orang kan ini kayaknya mau naik lagi nih gitu loh kayak gitu. Nah di saat dia naik ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, ternyata dia turun, padahal sebenarnya turunnya itu harusnya DP gitu loh. Nah tapi kadang-kadang yang namanya orang, termasuk saya juga ngalamin Dimas, jadi pikir gini, ngapain gua DP, orang kemarin ADH yang harga tinggi aja gua nggak DP, sekarang gua DP kan nanggung gitu loh. Akhirnya losor makin ke bawah. Nah makin ke bawah itu bukannya dia cepat amankan modal, malahan ntar juga naik dah, nanggung dah, ngapain gua DP sekarang, kemarin aja nggak DP. Nah kalau yang psikologi kayak gitu, dia termasuk gambler apa termasuk apa tuh Dimas? Oke. Jadi itu sebenarnya bisa diatasi sih, Bli. Soalnya beberapa kali aku juga kayak gitu ya. Misalkan aku udah set target segini, tapi kalau dari analisa aku lagi, ini sepertinya harganya masih bisa naik nih. Makanya take profit kan kita bisa setting ya. Kita bisa ubah letaknya di mana. Pokoknya kita saat itu posisi lagi profit, udah mendekati take profit, tapi kita bisa setting mungkin take profit itu lebih di atas lagi, tapi posisi stop loss kita itu yang biasanya kan stop loss ada di bawah entry area ya. Nah itu kita geser ke atas entry area kita, atau ini pakai strategi yang namanya stop loss plus atau SL plus. Jadi ketika nanti harganya itu berbalik arah, dia kan bakalan kena stop loss tuh. Tapi stop lossnya ini beda karena stop lossnya berada di di atas area harga entry. Jadi meskipun kena stop loss, tapi kita tetap bisa dapat profit dari situ. Jadi mungkin kita bisa geser-geser aja tuh, misalkan harganya masih lanjut naik, ya itu stop lossnya kita ikutin naik gitu. Jadi mungkin kita bisa dapat profit lebih gede kayak gitu. Misalkan ada
penjaganya lah di stop loss plus itu. Jadi aku strateginya kayak gitu sih, B. Mungkin kalau misalnya dicek, iya. Kalau di DEX gimana? Wah, kalau di DEX kan kita nggak bisa trading. Nah, misalnya nih, ini yang saya jelaskan tadi itu kalau case-nya di DEX, misalnya satu koin, awalnya kita beli misalnya anggalan 5 perak gitu loh. Kemudian dia nge-pump dia jadi 500 perak misalnya kayak gitu. Tapi kita yakin nih, karena kan ngeliat dari project-nya, dari katalisator price-nya, ini bakalan bisa naik di atas ini gitu loh. Nah, ternyata pasar tuh kan tidak 100% kita benar sesuai dengan feeling kita kayak gitu. Ternyata dia turun gitu loh dari 500 misalnya ke sampai ke 400 sampai 300. Nah, saat itu kan harusnya kita harusnya melakukan DP itu loh nggak? Karena kan kita udah sebenarnya udah untung juga walaupun kemarin kesalahannya karena pas di ADH kita nggak DP. Nah, kebanyakan termasuk saya juga akhirnya kena mental gitu kalau Dimas. Ngapain gua DP sekarang? Orang kemarin 500 saja saya nggak DP. Kenapa saya DP? Biarin dah. Akhirnya turun-turun lagi sampai ke turun 80%, 70% ke harga 100, 200. Tapi tetap juga kekeh. Nah, ngapain saya DP? Kalau DP kemarin aja saya DP gitu loh. Nah, seperti itu maksud saya Dimas. Nah, kalau kayak gitu case-nya gimana nih Dimas?